Saudara tadi mengkiri pernyataan Novel soal dugaan keterlibatan oknum perwira tinggi Polri dalam kasus penyerangan dirinya akan berpengaruh pada kredibilitas Polri maupun KPK. Apakah pernyataan Novel dianggap sebagai serangan pada institusi Polri atau justru sebagai tantangan bagi penegak hukum untuk membuka kasus Novel secara terang-benderang? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio Kompas TV. Sudah bergabung juru bicara KPK Febri Diansyah. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Lokataru, Bang Haris Azhar. Selamat malam, Bang Haris. Malam. Dan melalui sambungan telepon saudara sudah bergabung Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Setio Wasisto. Selamat malam, Pak Wasisto. Selamat malam, Mbak. Pak Wasisto tadi sudah bertemu KPK dengan Kapolri dan menyatakan bahwa nanti akan kirim tim ke Singapura. Sudah ada detailnya kapan dan bagaimana nanti mekanisme pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Novel nanti untuk membuat ini terkonfirmasi, pernyataannya terkonfirmasi? Iya, begini Mbak. Tadi kita sudah ada pertemuan dengan KPK, ada Mas Febri juga. Selamat malam Mas Febri, Ya, Mas Pak. Haris. Malam, Nah, Pak. Malam, Pak. bahwa nanti akan berangkat ke Singapura itu tentunya melihat situasi kondisi dari saudara Novel. Tentunya akan mendengar dari saran dari dokter. Dan kalau memang dokter sudah mengizinkan, kita akan berangkat bersama-sama dari Polri maupun dari KPK. Bahkan tadi Pak Ketua KPK sendiri yang rencananya akan mendampingi saudara Novel. Nanti akan bersama-sama ke sana. Kita masuk ke materi atau hal yang disampaikan oleh Novel ketika diwawancara oleh sejumlah media, Pak Wasito. Katanya sudah ada foto, bahkan sempat kemudian ditahan dan dimintai keterangan juga oleh pihak kepolisian. Ada Ahmad Lestaluhu yang kemudian disebut dan Novel mengatakan bahwa ia mendapatkan ini atau foto tersebut dari perwira Densus 88 yang kemudian dikonfirmasi kepada para tetangganya betul orang tersebut terlihat di sekitar rumah Novel. Ini kemudian dikatakan oleh pihak kepolisian tidak ada dalam proses atau tidak kami temukan dalam proses penyelidikan. Betul demikian? Ya, jadi tadi itu salah satu bahan yang dibahas dalam rapat juga, bahwa Polri tentunya berdasarkan fakta dan investigasi kita, scientific investigation, kita tidak bisa memaksakan untuk seseorang menjadi tersangka atau tidak. Oleh sebab itu, kalau disebutkan nama, maka kita melakukan cross check dan kita lihat alibi-alibinya. Bahkan kita menawarkan kepada KPK, nanti kalau untuk pengecekan seperti itu, nanti kita sama-sama. Kita menawarkan, kita terbuka. Artinya kita serius menangani ini, dan kita ingin bekerja sama dengan KPK secara sinergis. Perwira Densus 88 yang disebutkan oleh Novel atau diduga telah memberikan foto tersebut kepadanya sudah dimintai keterangan atau sudah dikonfirmasi bahwa betul apakah dia telah melakukan atau memberikan foto kepada Novel, Pak Wasisto? Sudah. Semua sudah diklarifikasi semua. Jadi termasuk si Ahmad Lestaluhu juga sudah diminta keterangan dan alibi dia kita cek sampai sejauh mana pada saat dari kejadian atau pas di TKP dia ada di mana. Apakah dia ada di TKP atau tidak pada kejadian itu sudah semua kita klarifikasi. Soal Ahmad Lestaluhu sudah kami terima informasinya beberapa waktu lalu dari Polda Metro Jaya. Saya ingin ke perwira Densus 88, apakah betul ada perwira yang memberikan foto dan ia mengkonfirmasi iya telah memberikan foto itu kepada Novel beberapa waktu lalu, Pak Wasisto? Itu nanti kita cek ke penyidik ya, penyidiknya di Polda Metro Jaya maupun dari Densus 88 sendiri. Pak Wasisto, kemudian banyak yang bergulir setelah Novel kok ceritanya ke wartawan, tidak kemudian ini dijadikan dia seorang penyidik dan ia tahu betul bahwa ini adalah materi atau informasi yang sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Apakah Polri sendiri sebagai institusi melihat pernyataan atau jawaban Novel kepada sejumlah wartawan yang mewawancarainya adalah bentuk meremehkan pihak atau penyerangan terhadap institusi Polri atau justru sebagai tantangan untuk kemudian mengungkap kasus ini? Hari ini 68 hari pasca kejadian. Iya, begini Mbak, bahwa Polri tetap serius ya, kita serius menangani masalah Novel Baswedan ini. Kita sampaikan tadi kepada Ketua KPK dan ada Mas Febri juga di sana. Artinya kita ingin secara transparan. Nah, kalau saudara Novel menyatakan itu di media, maka kita
agak menyayangkan kalau dia sampai menyebut nama segala macam ya, karena itu tidak ada nilai untuk di pro justisia. Tapi kalau nanti dituangkan dalam BAP, nah itu baru itu yang bagus. Nah, tapi kalau sampai menyebut nama, kemudian ada sampai menyebut perwira tinggi Polri yang terlibat, ternyata tidak bisa dibuktikan, nah ini sangat disayangkan. Nanti akan mempengaruhi hubungan antara Polri dan KPK sendiri. Apalagi ada sejarah yang kemudian menunjukkan bagaimana turun naiknya hubungan KPK dan Polri. Mas Febri, nanti seperti apa? Sudah dikonfirmasi kapan komisioner KPK setidaknya ada yang bisa mendampingi ke Singapura? Ya, sebelum ke sana, tadi saya ingin jelaskan juga apa yang terjadi kira-kira di kantor. Jam 2 siang Pak Kapolri, Kapolda, dan ada sejumlah pejabat di Mabes Polri juga, termasuk Pak Sisto juga datang tadi. Datang bertemu dengan pimpinan KPK dan beberapa orang jajaran yang memang concern untuk membahas persoalan Novel Baswedan ini. Dan ini sebenarnya pesan yang kuat yang ingin kita sampaikan adalah pertemuan dua institusi penegak hukum antara KPK dengan kepolisian, bahwa secara institusional kita mesti kerja bersama, kita mesti sinergi untuk bisa mengungkap hal-hal seperti ini. Bahwa kemudian di tataran implementasi ada kendala-kendala yang kita hadapi, itu memang perlu dibicarakan kembali apa yang bisa dilakukan misalnya oleh tim kepolisian dan juga oleh tim di KPK dengan segala kewenangan yang kita miliki. Tentu KPK tetap harus melihat kewenangan di Undang-Undang 30 tahun 2002 misalnya. Contoh yang paling sederhana adalah ketika ada begitu banyak bukti IT yang harus dilakukan analisis, apakah itu bisa dibagi proses kerjanya sehingga kita bisa menemukan petunjuk-petunjuk baru setelah sekitar 69 hari yang lalu sejak Novel diserang, kita belum menemukan satu tersangka. Nah, itu dibicarakan juga tadi. Tapi prinsip dasarnya adalah di luar begitu banyak bunga-bunga atau isu-isu yang muncul yang lainnya. Spekulasi katakanlah ya. Nah, penegasan konsep pertemuan secara institusional ini menjadi penting tadi kita sampaikan, dan sekaligus tadi Kapolri mengatakan bahwa kita serius untuk menangani perkara ini. Dan KPK tentu saja punya harapan yang sama dengan harapan Novel dan pihak keluarga dan juga harapan publik, bahwa jangan sampai kemudian kita tidak bisa menemukan siapa pelaku dari penyerangan itu. Dan kita perlu susun strategi ke depan apa yang bisa dilakukan bersama. Meskipun memang banyak kritik juga yang diterima oleh KPK setelah 69 hari posisi KPK di mana. Ada yang menyarankan ke KPK untuk juga melakukan penyelidikan secara mandiri begitu. Nah, tentu kami menghitung betul sesuai dengan kewenangan KPK atau tidak. Tapi tadi ada dialog yang terjadi ketika misalnya Kapolri dengan tim khusus yang dibentuk, tentu saja dengan supervisi langsung dari Kapolri karena ini juga concern dari Presiden Jokowi. Sehingga diharapkan ada progres ke depan. Tadi disampaikan ada beberapa tambahan progres dari pertemuan yang sebelumnya. Misalnya ada saksi kunci kata Kapolri dan juga ada sketsa wajah yang sudah mulai diketahui. Semoga ini bisa jadi petunjuk yang baru. Di sisi lain KPK juga sedang memikirkan secara serius support apa yang bisa dilakukan selain soal IT yang saya sebutkan tadi. Apakah ada kemungkinan tim di internal dan apakah KPK berwenang untuk menangani itu, komunikasi lebih intens akan kita lakukan nanti. Namun yang pasti ketika dibutuhkan proses pemeriksaan terhadap penyidik kita Novel Baswedan di Singapura, kita tentu perlu melihat beberapa hal. Misalnya pertimbangan kesehatan dari Novel itu sendiri. Karena ketika dilakukan pemeriksaan atau pertemuan-pertemuan ketika... Sempat juga polisi sebenarnya ke Singapura beberapa waktu lalu untuk... Beberapa waktu lalu pernah, karena kita ingat ada foto yang diberikan yang AL tersebut dan kemudian juga dilakukan tindak lanjut meskipun akhirnya tidak ditemukan bukti atau alibi dari AL ditemukan, itu sudah pernah. Nah, ke depan tentu perlu dihitung misalnya karena kondisi pemeriksaan tentu faktor kesehatan menjadi satu hal penting. Tekanan mata Novel kiri dan kanan itu sangat sensitif terhadap faktor-faktor eksternal dan pengobatan juga dilakukan secara rutin saat ini. Itu tentu harus dihitung agar nantinya proses pemeriksaan ini bisa berjalan secara maksimal. Kesehatan dan perawatan intensif yang dilakukan di Singapura sampai dengan hari ke-68 kalau di Singapura, itu juga tidak kemudian mengalami kemunduran lagi. Karena ada
organ-organ yang sensitif yang memang perlu diperhatikan. Dan untuk itu yang menjadi alasan kenapa sampai saat ini novel belum bisa kemudian dimintai keterangan banyak begitu untuk mengungkap kasusnya sendiri. Bang Haris, bagaimana kita melihat konteks ini? Seorang penyidik Novel Baswedan yang sudah senior tahu betul apa yang harus disampaikan, apa yang menjadi materi penyidikan seharusnya disampaikan kepada pihak kepolisian, namun kemudian ada di luar dari itu beredar informasi yang kemudian ada banyak spekulasi soal bagaimana hubungan KPK dan Polri. Bagaimana kita menempatkan semua hal ini, isu ini secara tepat? Pertama soal kalau polisi mau periksa novel harus ada persetujuan dari tim dokter. Dan harus ada pengawasan melekat 24 jam selama proses pemeriksaan nanti. Harus ada tim medik yang ahli yang menemani itu. Kedua, saya mau bilang begini, ada gestur yang bagus hari ini dari Kapolri datang ke KPK. Meskipun itu bisa ditafsirkan lain, saya juga mau bilang bahwa itu semacam kayak sudah didatangi oleh Kapolri ini, KPK nih gitu ya. Sorry, jadi pimpinan KPK-nya juga sudah 68 hari sampai didatangi oleh Kapolri kan. Ayo dong, mau ngapain lagi nih? Udah menyebut satu identitas satu nama dengan tinggi. foto pula ya. Nah, kasus novel setelah sekian lama menurut saya justru novel tidak meremehkan siapapun atau institusi siapapun. Justru novel yang diremehkan lebih dari 2 bulan, novel diremehkan oleh bangsa ini, terutama oleh otoritas bangsa ini. Nggak diapa-apain, kasusnya nggak diapa-apain. Ada apa kita ini, ya kan? Nah itu satu. Yang berikutnya saya mau bilang begini, bahwa saya berangkat dari satu kesimpulan, bahwa kasus ini high politik. Kasus ini ada politik yang sangat tinggi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk melihat sebuah peristiwa pidana, sudah amat sangat cukup dalam kasus novel. Terjadi di tempat terbuka, ada CCTV. Ada saksi, ada barang bukti. Ada orang-orang yang dipanggil, ada proses hukum yang dilakukan. Kenapa tiba-tiba putus tangan kalau istilah layangan? Putus semuanya. Ada sejumlah informasi-informasi tambahan. Ya. Nah ketika semua ini tidak berlanjut, tidak bergulir, putus satu, semua dilepas perlahan-lahan, itu menunjukkan bahwa ada otoritas-otoritas yang patut dimintakan pertanggungjawaban. Bahkan polisi aja mengaku bahwa ada motor anggota polisi yang digunakan oleh salah satu orang yang diperiksa yang diduga menjadi bagian dari pelaku penyiraman air keras ke matanya novel. Mengakui polisi akhirnya. Tapi kenapa akhirnya dilepas? Tidak berlanjut pemeriksaan soal motor. 3 orang yang pernah dipanggil tidak diteruskan. Tidak diungkap. Dari mana atas hubungan apa orang tersebut bisa pakai motornya si polisi tersebut? Si polisi tersebut atasannya siapa? Apakah dia atasan yang punya jabatan di Polda misalnya? Ya kan? Belum lagi nanti kita bisa profiling sejumlah nama yang ada dalam otoritas-otoritas penegakan hukum yang akhirnya tidak jalan. Ya, yang akhirnya tidak jalan. Kita profil mundur. Orang ini dulu ketika serangan-serangan terhadap KPK ada di mana mereka? Menurut Anda seharusnya itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini? Bahkan menurut kami wajah dan namanya juga muncul di waktu yang lampau pada serangan-serangan ke KPK. Pak Irjen Setio Wasisto tentu punya jawaban dari pernyataan Anda Bang Haris Azhar, tapi usai jeda ya Pak.